Halo semuanya, saya Safa dari angkatan 2022, kelas B dengan NIM 057. Pada praktikum data mining ini, saya mengambil tema yaitu sistem rekomendasi film. Di sini kita memakai metodologi CRISP-DM yang memiliki 6 tahapan, yaitu business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Kita langsung aja masuk ke tahapan pertama, yaitu business understanding. Di sini business understanding itu tujuannya untuk memahami kebutuhan dan tujuan dari pengembangan model. Kita menentukan dulu tujuan dari kita membuat sistem rekomendasi film ini apa. Di sini kita ingin mengembangkan sistem rekomendasi film yang sederhana. Jadi sistem ini tuh memakai metode content based filtering untuk memberikan rekomendasi film yang sesuai dengan preferensi penggunanya. Nah, fokus utamanya itu untuk memberi pengalaman rekomendasi film yang meningkatkan kepuasan dan keterlibatan pengguna dalam mengeksplorasi dunia film. Oke, kita langsung aja masuk ke tahapan kedua, yaitu data understanding. Data understanding ini tuh tujuannya untuk memahami data yang akan digunakan untuk membangun model. Nah, pertama kita melihat informasi dari datanya dulu. Pada gambar di samping itu kita dapat melihat bahwa data ini memiliki 45.456 baris dan 24 kolom. Nah, kolomnya itu terdiri dari 4 kolom dengan tipe data float dan 20 kolom dengan tipe data objek. Nah, jadi ini tuh nunjukin bahwa dataset tersebut tuh memiliki campuran fitur numerik dan kategorikal. Nah, selanjutnya tuh ada describe data. Di sini tuh kita dapat menggambarkan karakteristik filmnya. Di sini kita ambil contoh melihat berdasarkan durasi filmnya deh. Nah, di durasi film ini kita dapat melihat minimal, berarti kayak itu kisaran dari 0 hingga maksimalnya tuh ada di 1256 menit. Jadi durasi film tuh kisaran dari 0 sampai 1256 menit dengan rata-rata itu ada di bisa dilihat di meannya yaitu 94 menit. Begitu juga dengan yang lainnya, yaitu revenue itu adalah pendapatan film, vote average itu rating, dan vote count itu jumlah suara. Itu sama juga bacanya kayak membaca runtime tadi. Oke, selanjutnya masuk ke EDA. Di sini kita menampilkan visualisasi genre film. Nah, kita melihat genre film ini jumlahnya ada berapa. Dan kita dapat melihat bahwa drama ini memiliki popularitas yang paling tinggi dengan jumlah sekitar 20.000 lebih. Nah, disusul dengan komedi, trailer, romance, dan action. Jadi ini tuh menunjukkan popularitas yang konsisten. Oke, selanjutnya di EDA kedua ini nunjukin distribusi jumlah dari rata-rata rating filmnya. Jadi bisa kita lihat di visualisasi itu di samping. Jadi sebagian besar filmnya tuh memiliki peringkat di sekitar 5 hingga 7,5 dengan puncak distribusinya tuh terletak di sekitar nilai 6. Jadi ini tuh nunjukin bahwa mayoritas film tuh cenderung mendapatkan peringkat yang relatif positif. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu data preparation. Ini tuh tujuannya untuk mempersiapkan data agar dapat digunakan membangun model. Nah, yang pertama itu kita melakukan data cleaning, di mana kita membersihkan missing value. Di sini kita membersihkan missing value pada kolom atau fitur vote average. Dapat kita lihat pada vote average itu memiliki nilai missing value sekitar 0,013197. Nah, setelah kita bersihkan missing value-nya, vote average ini tidak memiliki missing value atau 0 missing value-nya. Nah, kenapa di sini kita membersihkan missing value aja? Karena kita hanya akan memakai kolom vote average, original title, dan genres untuk tahap selanjutnya. Dan pada kolom original title dan genres dapat dilihat itu sudah 0 missing value-nya. Nah, di data reduction ini seperti yang kita bahas tadi,
kita hanya memakai kolom yang kita perlukan saja, yaitu original title, genres, dan photo average. Di sini kita membuat data baru yang bernama new movie yang berisikan original title, genres, dan photo average. Dapat dilihat pada gambar di samping. Setelah kita membuat variabel baru atau data baru itu yang bernama new movie, kita coba untuk handling duplikat dan handling outliersnya. Pada handling duplikat nih, kita dapat melihat pada gambar itu pada original title, genres, dan photo average itu memiliki nilai duplikat. Nah, itu kita bersihkan, lalu kita tampilkan dan dapat dilihat tuh bahwa nilai duplikatnya tuh sudah nggak ada. Nah, di handling outliers itu juga sama, pada photo average itu ada sekitar 7,9% nilai yang outliers, lalu kita bersihkan, jadi photo average-nya tuh tidak memiliki outliers. Ini berfungsi untuk agar datanya tuh lebih relevan untuk digunakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan keempat, yaitu modeling. Di sini kita memakai unsupervised. Nah, pada tahap modeling ini tujuannya tuh untuk membangun model pembelajaran mesin yang dapat memenuhi tujuan yang sudah kita bahas pada business understanding sebelumnya. Nah, di sini tuh kita memilih algoritma apa yang ingin kita pakai. Di sini saya memakai algoritma Kamins dan aglomeratif. Oke, pertama kita membahas algoritma dari Kamins terlebih dahulu. Di sini kita dapat menentukan nilai klaster Kamins berdasarkan elbow methodnya. Jadi di visualisasi di samping tuh kita dapat melihat sumbu X ini tuh jumlah klaster dan sumbu Y itu inersianya. Nah, kita dapat menentukan jumlah klaster yang paling optimal tuh berdasarkan penurunan inersia yang paling signifikan atau siku yang paling patah. Nah, di sini ya pada gambar tuh kita dapat melihat yang paling patah tuh ada di 8, tapi kita tidak memakai langsung di 8. Kita coba memakai N klasternya tuh di 3. Nah, pada visualisasi PCA-nya ini tuh titik-titiknya tuh mewakili film yang ada. Jadi dia dipisahkan menjadi 3 klaster, klaster 0, 1, dan 2 dengan warna yang berbeda. Nah, selanjutnya nih kita membuat sistem rekomendasi filmnya. Jadi dari klaster yang sudah terbagi kita dapat merekomendasikan film berdasarkan klaster yang sama. Di sini kita coba menginputkan The Lion King dan dia memberi rekomendasi yaitu 5 film dari klaster yang sama. Oke, selanjutnya kita membahas algoritma dari aglomeratif atau hierarki. Di sini kita menentukan nilai klasternya itu menggunakan silhouette score. Kita dapat melihat nilai silhouette-nya yang paling tinggi. Itu dapat dilihat dia berada di jumlah klaster yang 2, yang paling tinggi. Jadi kita membuat N klasternya sama dengan 2. Nah, pada visualisasi dendrogram ini dia melihat atau menentukan klaster berdasarkan jarak terdekat. Jadi klaster tersebut terbentuk berdasarkan jarak yang paling dekat. Nah, untuk visualisasi PCA-nya itu dia membagi menjadi 2 klaster. Dapat dilihat ada klaster 0 dan 1 yang dipisahkan dengan warna biru dan merah. Nah, untuk sistem rekomendasinya di sini dia menghasilkan 5 film dari klaster yang sama. Di sini di input The Lion King menampilkan 5 film dari klaster yang sama. Nah, selanjutnya kita melihat model Kamins dan aglomeratif atau hierarki tadi. Dia tuh pada indeks ke 0 itu Kaminsnya klaster kedua, tapi hierarkinya klaster ke 0. Ini kenapa dapat berbeda? Karena algoritma itu memiliki cara kerjanya masing-masing dan memiliki klaster dan pendekatan yang berbeda. Oke, lanjut ke tahapan kelima yaitu evaluasi. Di sini kita membandingkan kedua algoritma tadi, nilai metriknya. Kita di sini memakai Kalinski-Harabas, Davis-Baldwin, dan silhouette score untuk menghitung matriksnya. Nah, kita bandingkan kedua algoritma tersebut. Kalau metrik Kalinski-Harabas tuh kita lihat nilainya yang paling tinggi, Davis-Baldwin tuh kita lihat nilainya yang paling rendah, dan silhouette tuh kita lihat dari nilainya yang paling tinggi. Dapat dilihat tuh bahwa di
aglomeratif atau hierarki ini dia memiliki skor yang paling bagus gitu untuk kesesuaian matriknya tadi. Nah, untuk jelasnya biar dapat lebih memahami itu dapat dilihat di visualisasinya. Oke, selanjutnya kita coba melakukan tuning hypermeter. Di sini kita coba untuk algoritma Cummins dulu. Tadi kan kita sudah bikin n clusternya itu sama dengan 3. Sekarang kita coba n clusternya itu sama dengan 8. Karena tadi dia yang paling patah kan, paling optimal. Ini kita cek apakah benar. Di sini pada visualisasi PCA-nya dapat kita lihat itu dia dibagi menjadi 8 cluster. Lalu pada aglomeratif tadi sebelumnya kita sudah membuat n cluster sama dengan 2, sekarang kita mencoba untuk membuat n clusternya sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita bandingkan lagi yang cluster baru tadi 8 sama 3, kita bandingkan kedua algoritmanya, nilai mana yang lebih baik. Nah, setelah itu kita bandingkan untuk algoritma dengan cluster yang berbeda, itu yang mana juga yang lebih baik, Cummins dan aglomeratif. Nah, kesimpulannya tuh dapat kita lihat yang paling bagus tuh cluster 3 untuk Cummins dan cluster 2 untuk aglomeratif. Nah, di sini kita bandingkan lagi nih dari kedua model tuh mana yang paling bagus. Nah, kesimpulannya tuh yang paling bagus tuh ada di aglomeratif dengan n cluster sama dengan 2. Kenapa? Karena nilai Kalinski-nya itu lebih tinggi. Itu tuh menandakan pemisahan clusternya itu lebih baik. Terus nilai Davis-Bouldin-nya tuh lebih rendah, itu menandakan jarak antar cluster kelompoknya itu yang berbeda relatif kecil. Terus untuk surrogate score-nya itu lebih tinggi, nunjukin bahwa cluster aglomeratif ini lebih terpisah dan kompak. Oke, kita udah sampai di tahapan terakhir yaitu deployment. Kita langsung bahas di Streamlit-nya saja. Setelah kita buka, halaman yang pertama kali muncul yaitu halaman home-nya. Di sini dapat dilihat kita membuat sistem rekomendasi film. Di bawahnya itu ada tujuan dari kita membuat ini, sudah kita bahas sebelumnya. Kita langsung bahas ke EDA-nya aja atau Exploratory Data Analysis. Yang pertama itu ada top genre. Di sini menampilkan 5 genre yang paling populer atau yang paling banyak jumlahnya. Dapat dilihat di visualisasi pie chart ini bahwa drama tuh memiliki 35,9%, lalu ada komedi, lalu romance, thriller, dan action. Lalu di bawahnya itu menampilkan jumlah film berdasarkan genre. Ini sama aja kayak yang di atas, cuma ini memberi pemahaman yang lebih jelas. Karena jika kita melihat di drama tuh kita dapat melihat langsung jumlah filmnya berapa, yaitu 570 jumlahnya. Lalu yang di bawahnya itu ada distribusi rating film. Ini tuh nunjukin sebagian besar film tuh memiliki peringkat kayak berapa. Terus kita dapat melihat jumlahnya ada berapa yang ngevote di situ. Misalnya pada 6,5 gitu dia memiliki jumlah vote berapa. Lalu ada top 10 film berdasarkan popularity. Di sini menampilkan film-film yang populer. Ada Pulp Fiction, Blade Runner, dan yang lainnya. Lalu ada jumlah film berdasarkan tahun rilis, dapat dilihat juga. Jadi yang paling banyak tuh rilis pada tahun 1900-an itu. Lalu ada hubungan antara rating dan popularitas. Ini tuh menampilkan jadi kayak popularitas nih bergantung dari ratingnya, dan begitu juga rating nih berhubungan dengan popularitas. Selanjutnya kita bahas ke tahap modeling. Ini tahapan yang paling penting karena kita mengintegrasikan modelnya. Sebelumnya tadi kita kan sudah dapat tuh model yang paling baik itu yang mana, yaitu aglomeratif dengan n cluster sama dengan 2. Nah, ini dapat kita ulang kembali surrogate score-nya tadi. N clusternya tuh titik yang paling bagus itu titik tertinggi, yaitu ada di jumlah cluster 2. Lalu ini ada PCA-nya, visualisasinya. Ini dibagi menjadi 2 cluster. Lalu yang paling bawah tuh ada nilai metrik dari modelnya. Nah, untuk yang merah itu
nilai n cluster sama dengan 3 tadi. Jadi kita dapat membandingkan, iya ternyata dia lebih baik gitu. Lalu kita mengetes modelnya itu di bagian sidebar-nya itu. Kita dapat memilih contoh, kita memilih unforgettable. Kita cari unforgettable. Lalu dia akan menampilkan 5 film random dari klaster yang sama dari unforgettable tersebut. Jadi dalam konteks ini tuh sistem tuh membagi film ke dalam kelompok-kelompok atau klaster yang memiliki karakteristik yang serupa. Jadi sistem memberi rekomendasi kepada personal berdasarkan preferensi dan kesukaan pengguna berdasarkan genrenya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.